Investasi daging sapi maut, skandal koperasi langit biru, and misteri triliunan yang hilang. Tangerang, 2012. Ribuan orang dari berbagai daerah berkumpul bukan untuk menonton konser, tapi untuk menyetorkan uang mereka ke sebuah tempat bernama Koperasi Langit Biru. Mengapa? Karena mereka dijanjikan keuntungan yang mustahil. Modal Anda bisa kembali 100% hanya dalam 1 bulan, ditambah bonus paket daging sapi segar. Di puncaknya, koperasi ini mengelola uang hingga 6 triliun rupiah. Namun seperti namanya, janji manis itu hanyalah langit biru yang kosong. Saat sistemnya runtuh, sang pemilik menghilang, dan yang tersisa hanyalah ribuan orang yang menangis histeris di depan kantor yang sudah kosong. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding Koperasi Langit Biru? Pesona Jaya Komara yang umpan daging sapi. Aktor utamanya adalah Jaya Komara. Dia bukan lulusan keuangan dari universitas ternama, tapi dia punya sesuatu yang lebih kuat, kemampuan meyakinkan masyarakat kelas bawah dan menengah. Modusnya sederhana namun brilian, investasi di bisnis daging sapi. Anggota diminta menyetor uang mulai dari belasan hingga puluhan juta rupiah. Sebagai imbalannya, mereka dijanjikan profit sharing yang sangat tinggi tiap bulan. Dan sebagai pemanis, agar terlihat seperti bisnis real, anggota diberikan paket daging sapi secara rutin. Karena ada barang yang diterima secara fisik, banyak orang percaya bahwa ini bukan penipuan. Mereka pikir, mana mungkin nipu, kan dagingnya beneran ada. Jebakan skema Ponzi klasik. Kenyataannya, Koperasi Langit Biru tidak punya peternakan sapi raksasa yang bisa menghasilkan keuntungan sebesar itu. Uang yang dipakai untuk membayar profit dan membeli paket daging bagi member lama sebenarnya diambil dari uang pendaftaran member baru. Selama jumlah orang yang bergabung terus bertambah, sistem ini terlihat lancar. Jaya Komara bahkan sempat dijuluki pahlawan ekonomi rakyat. Namun, sebuah skema Ponzi memiliki satu kelemahan fatal. Dia butuh aliran manusia yang tidak terbatas. Begitu pertumbuhan member baru melambat, pembayaran mulai macet, dan paket daging sapi yang dijanjikan berubah menjadi sekadar janji kosong. Kerusuhan dan kematian sang pemilik. Mei 2012, bom waktu itu meledak. Ribuan orang yang tidak menerima bayaran mulai mengamuk. Kantor pusat KLB di Tangerang diserbu dan dijarah. Jaya Komara melarikan diri, namun akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah hotel di Purwakarta. Drama tidak berhenti di situ. Saat proses hukum sedang berjalan, publik dikejutkan dengan berita bahwa Jaya Komara ditemukan meninggal dunia di dalam sel tahanan akibat sakit jantung. Kematiannya menyisakan misteri besar. Kemana perginya uang triliunan rupiah milik nasabah? Sebagian aset disita, tapi jumlahnya jauh dari total kerugian masyarakat. Banyak keluarga hancur, tabungan naik haji ludes, hingga rumah tangga retak karena kasus ini. Pelajaran hukum daging sapi. Kasus Langit Biru mengajarkan kita beberapa hal penting. Jangan tertipu barang fisik. Penipu sering memberikan barang, daging, emas, atau produk kesehatan hanya sebagai pengalih perhatian dari sistem Ponzi di belakangnya. Untung wajar, jika ada investasi yang menjanjikan balik modal 100% dalam sebulan, itu 1000% adalah penipuan. Cek izin koperasi. Pastikan koperasi benar-benar menjalankan fungsi simpan pinjam, bukan menghimpun dana investasi publik secara ilegal. Penutup. Langit Biru membuktikan bahwa harapan untuk kaya mendadak bisa membuat kita menutup mata terhadap logika. Meskipun kasus ini sudah lama berlalu, pola yang sama terus berulang dengan nama yang berbeda. Setelah kita membongkar kasus Malindadi yang glamor dan timah yang merusak alam, kasus Langit Biru ini mengingatkan kita untuk selalu berpijak di bumi. Kira-kira kasus apa lagi yang menarik untuk dibongkar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jika Anda suka dengan konten ini, subscribe channel ini, tetap waspada, dan jangan biarkan iming-iming profit mengaburkan akal sehat. Keserakahan tidak pernah butuh teknologi baru, ia hanya butuh sebuah cerita yang ingin didengar oleh semua orang,